Faslun wa tabtulus salatu bil kalamil yasiri wa bil fi'lil katsiri, dan batal oleh salat dengan sebab ngomong yang banyak, wa bil fi'lil katsiri, dan dengan gerakan yang banyak, walau sahwan sekalipun yaitu lupa, kasalasi khotowatin seperti 3 langkahan, wasalasi dorobatin dan 3 tepukan, mutawaliyatin yang berturut-turut, wadorbatil mufritati dan tepukan yang bersangatan, pukulan yang bersangatan, wal wasbatil fahisyati dan loncat yang bersangatan. Wa in takallama bi kalamin qalilin nasiyan aw akala qalilan nasiyan aw zada ruku'an aw sujudan nasiyan lam tabtul bidzalik. Dan jikalau berkata ia dengan omongan yang sedikit padahal lupa, atau ia makan padahal sedikit lagi lupa, atau ia tambahkan akan ruku atau sujud padahal lupa, maka tidak batal oleh solat bidzalika dengan demikian itu. Wallahu a'lamu bissawabi. Segini kita bedah. Saudara sekalian yang mulia, pertemuan ini kajian kita berbicara tentang hal-hal yang membatalkan solat. Sebetulnya daripada solat yang kita kerjakan itu, bila mana mengerjakan yang membatalkan itu sebelum kesalahannya, sebelum takbir, solatnya tidak jadi. Tapi bila sudah takbir baru disebut solatnya batal. Jadi mubtilat itu, hal yang membatalkan solat itu bila berbarengan dengan takbir atau sebelum takbir, maka disebut lam tanaqidis solatu, solatnya kagak jadi, bukan batal, kagak jadi. Tapi kalau sudah takbir baru disebut batal. Contoh-contoh, kita sholat enggak pakai wudu, sholatnya enggak jadi. Bahasanya, wong ini sebelumnya, iya, begitu, sholatnya enggak jadi. Kita udah takbir, kentut, sholatnya batal. Bukan enggak jadi sebutannya enggak jadi, ada batal. Bahasa enggak jadi dan batal beda. Kalau enggak jadi dipergunakan untuk hal-hal yang membatalkan berbarengan dengan takbir atau sebelum takbir. Baru Allahu Akbar kentut, sholatnya enggak jadi, bukan batal karena syaratnya kurang. Tapi kalau udah Allahu Akbar kentut macamnya, maka sholatnya batal. Ini ngomongin yang batalin sholat. Sebetulnya yang batalin sholat banyak banget. Kalau disingkat menjadi 2 yaitu tidak adanya syarat sholat, tidak mengerjakan rukun sholat. Itu aja kalau disingkat begitu. Tidak mengerjakan rukun sholat atau kita tidak ada syarat-syarat sholat. Jadi kalau kata kitab Zubad, wa yubtilus sholata tarku ruknin au fawatu syartin min syurutin qad madaw. Kata Imam Ibnu Ruslan dalam Zubadnya, sholat menjadi batal dengan meninggalkan rukun sholat dan dengan ketidakadaan syarat-syarat sholat. Ini rumus yang gampang. Di sini akan diterangkan tidak banyak,
daripada yang membatalkan solat yang sudah kita kelewat tuh syarat-syarat. Namanya solat syaratnya kudu punya wudu, berarti kalau nggak ada wudu batal. Tuh udah dijelasin. Kudu ngadep kiblat, berarti kalau nggak ngadep kiblat batal kita solatnya. Menutup aurat lagi solat disilak, diangkat sarungnya sama temennya, emang iseng banget dia temen. Ini namanya luput syarat karena syaratnya sholat kudu menutup aurat. Ini namanya syarat-syarat. Atau ada najis, itu namanya syarat tuh. Begitu juga rukunnya nggak dikerjakan, ini bakal menjadi sholat itu batal, seperti nggak tertib dan seterusnya. Nah, di sini dijelaskan wa tabtulus sholatu, sholat menjadi batal. Satu kata kitab kita nih, lanjutan dari tadi itu, bil kalamil kasiri, dengan ngomong yang banyak, yang bukan bahasa Arab. Begitu, bukan Quran maksudnya. Lagi sholat ngomong, itu pastikan batal sholatnya. Ngomong gitu. Suka dibilangin tuh sama penceramah-penceramah, begitu kata orang bermakmum tuh, waduh ada cicak, lu sholat ngomong batal tuh. Kata yang ngatunya, untung gua kagak ngomong. Itu ngomong juga, begitu, yang kayak begitu tuh batal. Iya, ngomong yang banyak. Kalau enggak banyak begitu ngomong nih enggak batal. Apalagi kalau kemudian lupa, contoh enggak sadar, maklumlah masjidnya pinggir jalan, dia baca tuh sholat tuh maghrib, begitu kelihatan dari kaca ceweknya lewat. Jadi pas waktu Maliki Yaumiddin, matanya ngelir kaca, ceweknya lewat, iya, pas iya kamana ai, bukan iya kana budu gitu, iya kamana ai gitu. Ini bagaimana nih? Dikit enggak batal kalau lupa. Kalau sengaja udah batal. Ngomong tuh, kalau sengaja begitu, itu ngomong batalin sholat, begitu ngomong nih. Kedua, wabil fi'lil katsir, dan dengan gerakan yang banyak. Banyak tuh 3 nih, mohon maaf saudara, gatel garuk nih batal. Gatel bang, lagi ada aja orang sholat punggungnya gitu, mestinya nyuruh temennya gitu, batal nih sholat kali. Garuk 3 kali, ini batal, diingat-ingat tuh sholat begitu. Tapi kalau begini nggak batal nih, namanya gerakan ringan. Kalau begini biar 1000 kali nggak batal. Kalau begini enggak, karena yang gerak ini doang tuh, telunjuk doang. Sebab kalau batal, nanti bakal batal orang yang sholat yang telunjuknya begini. Ini namanya gerakan ringan, kecil, yang kayak gini-gini. Enggak batal, mana ketutupan kain lagi, subuh lagi. Kan bingung juga gitu lihatnya. Jangan digambar bang. Jadi kalau gerakan ini namanya gerakan ringan. Kalau begini berat, begitu batal, banyak nggak batal. Ini termasuk batal yang ini nih, saudara harus perhatiin banyak tuh orang sholat. Saya mau contoh, saya orangnya nggak puasan ngajar. Nah, kita
Kita ruku nih. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Goyang nih 3 kali. Goyang. Hah? Iya. Nih goyang nih 3 kali. Jadi ruku nih. Anggap aja rukunya bener nih. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Allah. Enggak ada diam. Enggak ada. Makanya tangan tuh begini. Ini biar diam. Kalau begini mau enggak ada saya liatin. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana. Enggak ada. Enggak gini. Gerakan banyak. Jadi itu seringnya di intidal. Jadi kita tuh harus diem, remnya kudu pakem. Remnya. Enggak apa-apa, enggak sedakap, enggak apa-apa. Enggak mesti sedakap, ada pendapatnya enggak sedakap juga ada. Cuman kurang gede doang ganjarannya. Yang penting mah remnya pakem, samiun hamidah. Waktu aja. Diem aja. Biar ada tumak ninah gitu, nyari rem pakem doang. Makanya Mu'allif Syafi'i Hadzami di dalam fatwa beliau wajibkan bagi orang yang remnya nggak pakem, karena bakalan batal sholatnya. Ininya nih kita perhatiin tuh, apalagi sholat sunnah kayak taraweh segala macam, pikirin tuh. Repot. Biar kita jangan perasaan kita udah sholat mulu padahal masih acak-acakan gitu. Ini yang menjadi kendala dalam ibadah. Jadi kita harus perhatiin betul ini urusan ibadah ini gitu. Jadi gerakan yang banyak itu membatalkan sholat. Kalau nggak banyak nggak apa-apa. Jadi gatal nih wajahnya. Saudara tangannya tempel di pipi, telunjuknya aja yang main. Begitu. Kalau gatal. Gitu aja. Kan telunjuk doang nih yang gerak. Begitu. Walau sahwan sekalipun gerakan yang banyak tuh lupa kalau kita lagi sholat. Enggak boleh juga. Kalau gerakan enggak banyak enggak apa-apa. Pici jatuh waktu sujud, ambil aja. Enggak apa-apa, boleh. Handphone bunyi, ini pencet aja. Kalau handphone sendiri kan tahu matiinnya ya kan, langsung jangan didiemin aja bunyi. Mana lagunya Bang Thoyib lah, kan kita juga, lu sih diem aja. Gua tahu lu juga pura-pura khusyuk, gua aja kagak yang denger, apalagi lu yang ngantongin, ya kan? Begitu, pencet. Jangan takut bisnisnya, ini masalahnya bisnis, jangan takut. Allah kok yang ngedasangin pembeli Allah, jangan takut, matiin dulu dah. Begitu, jangan handphone bunyi mulu. Begitu, bunyi di masjid, jangan, matiin. Ini penting. Gerakan banyak itu membatalkan daripada kita sholat. Begitu, kecuali sholat dalam keadaan macam perang atau dalam keadaan sangat takut, kayak mohon maaf nih ada ular, itu kita larinya itu ada gempa, tidak membatalkan sholat. Ini ada gempa nih, lagi sholat, diem aja, Allah juga tahu. Allah sih tahu, lu kagak tahu peraturan Allah. Kalau udah gempa kudu lari, kalau udah lari ketiban mati syahid, kalau diem aja ketiban mati sangit. Begitu, enggak ngerti peraturan, wajib menghindar. Jangan Allah tahu, ya Allah sih tahu, tapi Anda tidak tahu peraturan Allah. Jadi kita kudu menghindar. Ada ular, Allah juga tahu. Begitu gue lagi sholat, ya Allah tahu, lu kagak tahu tuh. Mana ular tahu kalau lu lagi sholat, ya kan? Begitu. Bisa dianggapnya ayam nih, kayaknya ayam nih kan ini terekam juga, dicatek. Begitu. Ini kita kudu paham. Ada ular, lari, nggak apa-apa, nggak batal, nggak. Karena namanya sholat syiddatil khauf, sholat sangat takut. Gerakan banyak tidak membatalkan sholat. Kayak perang, lagi perang,
Kan nendang-nendang kalau macam tuh sholat, nanti ada sholat namanya dalam keadaan perang, sama itu nggak membatalkan, nggak membatalkan sholat, begitu. Kenapa ya? Oh iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, baik, iya, nggak batal, nggak. Ini kisah nyata. Oh asli. Oh nggak batal, nggak. Iya, nggak apa-apa. Iya, nggak batal, nggak. Gitu. Nggak. Nah ini kan ngaji kitabnya ini, udah ketemu. Kan dalilnya ini. Begitu. Nggak batal, nggak. Gitu. Iya. Jadi kasalah si khotowatin, sepertiga langkahan, ngelangkah 3 kali. Jadi banyak tuh dalam agama tuh lebih dari 2 tuh, banyak 3 gitu. Banyak. Kalau ngegaruk 2 nggak batal, nggak 2. Kalau 3 batal, gitu. Kecuali tidak berturut-turut, hitung 1 nih garuk, lama 1 lagi, lama. Jadi ngitungnya baru 1 lagi kalau udah lama-lama. 1 lagi, lama, 1 lagi, 1 aja nggak naik-naik. Tapi kalau begini nih 1, 2, 3 begitu. Kalau begini agama menghitung diam, lama, udah lama tuh. Garuk lagi, Fatihah kelar, garuk, baru 1 lagi. Enggak nambah angkanya, enggak nambah, enggak. Begitu. Enggak nambah oleh agama. Seperti 3 tepukan itu batal, 3 tepukan batal sholat kita, begitu. Kadang suka ada nyamuk, udah gatal banget, mana jadi makmum, lama lagi imam baca suratnya, ini gimana ini gitu. Nah, 3 kali batal ya. 1 kali kalau kenceng sama dengan 3. Seperti 1 loncatan. 1 loncatan itu sama dengan 3 langkah. Walaupun loncatmu 1. Jadi kita sholat nih mau jadi makmum, mundurnya kudu bener. Mundurnya. Nah kan kita makmum nih, kan begini, kiblatnya sonono imam, kanan kan, begitu. Nah kita mau mundur aja, kan ada temannya di situ, mundur aja. Udah segini dulu, ntar udah lama baru mundur lagi, biar rapihnya, begitu. Jadi kalau belum tuh nanti waktu ruku, cara mundurnya nih, cara mundurnya nggak mesti langsung gitu, mau langsung nggak apa-apa. Jadi dia ngikut, kan barisan di sono atau kita barisan di sini, ya kan nggak sama, kiblatnya sana, ya kita mundur sedikit gitu, dikit. Nanti tuh mau ruku mundur lagi, nanti sesudah sujud mundur lagi baru sama. Itu cara mundurnya. Jadi dihitungnya tetap 1, tidak 3, tidak. Angka agamanya tuh kayak begitu angkanya. Ini aturan-aturan, begitu aturan-aturannya. Jadi di sini yang batalin sholat di luar rukun, hilangnya rukun udah pasti batal, itu udah kelewat. Hilangnya syarat udah, sedang syarat sholat banyak. Jadi kalau sampai syaratnya nggak ada, kita kentut, kita membelakangi kiblat, kita auratnya terbuka, waktu kita sujud nggak pakai daleman bajunya, pakai baju kemeja, nggak ada kaos, pusarnya kelihatan, batal. Atau lagi sujud bajunya kurang panjang, waktu ruku CD-nya kelihatan, kan sering tuh, mana pantatnya burik lagi, ya kan, begitu. Mana nah, begitu. Itu batal sholatnya, batal. Begitu, kita harus jaga tuh,
Harus dijaga betul ini sholat nih. Maka baju nih kalau pakai kemeja, kalau enggak ada kaos dalam, dikancingin sampai atas, supaya waktu ruku tuh nggak kelihatan. Kalau dari bawah nggak apa-apa. Kalau dari bawah, kayak sholat di balik ya kan, orang Sunda tuh di balik, nggak pakai sidi, dari bawah kelihatan burungnya. Dari bawah burungnya nggak batal karena ngelihatnya dari bawah. Yang nggak boleh itu dari samping, dari atas dan sekeliling yang aurat. Ini penting, makanya harus dijaga betul itu yang kayak begitu. Jadi di sini cuma disebut dua dengan contoh yang banyak, ngomong yang banyak, dua gerakan yang banyak. Contoh gerakan banyak tuh 3 langkahan atau 1 lompatan, itu sama dengan 3 langkah begitu. Di luar ini yang batalin sholat ya wudhu batal, kentut macamnya. Bagaimana kalau kita kentut lagi sholat, mana barisnya di pertama lagi? Apa diam aja? Jangan. Kalau diam aja bakal dosa kita. Artinya ikut terus saja pura-pura, nggak boleh. Kalau batal kita keluar, kok ngelangkahi orang sholat, nggak apa-apa. Ini namanya uzur. Cuman diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam cara keluarnya ditutup hidungnya. Kalau kita batal nih, keluarnya hidungnya ditutup tuh sambil nunduk-nunduk. Jadi orang punya pikiran kalau kita mimisan, jadi tidak mengganggu kekhusyuan orang. Kalau kita langsung lompat jalan aja, orang nih bakal bermacam-macam. Ini pas pulang umroh sholat 2 rakaat ini orang, jangan Wahabi nih, jadi udah kemana-mana, pada udah haji, udah macam-macam dah tuh. Nah, untuk menutup pikiran itu kita begini, jadi dia kenapa itu hidungnya sampai tangannya begitu? Jadi orang tuh langsung oh mungkin mimisan, udah hilang. Itu kayak begitu. Kayak begitu. Jadi kita harus ada adabnya, diatur oleh agama. Kalau umpamanya buang angin, kita di barisan pertama kedua keluar aja, tapi keluarnya caranya begini, diatur oleh agama supaya dianggap sama orang tuh kita mimisan. Jadi sehingga tidak mengganggu kekhusyuan orang. Dari situlah muncul ajaran bagaimana kalau HP bunyi, pencet aja, jangan pura-pura diem aja sampai kita juga ikut dengerin begitu. Dengerin aja kita, mana hampir selagu lagi begitu. Pencet aja, jangan begitu. Orang Ronaldo kalau sudah di lapangan bola gitu, Messi kayak nggak bawa handphone, nggak, mati. Jadi kita kalau udah di masjid tuh mati. Saya tuh handphonenya udah di masjid begini, mati handphone saya, mati. Begitu. Ini matiin ya ini nih. Begitu. Jadi itu begitu. Jadi supaya kita itu mendapatkan kekhusyuan lagi ibadah tuh begitu. Lagi ibadah. Ini mau orang ngakal-ngakalin ya Rabbana kalau Jumat tuh. Sian saya. Begitu di masjid masih main HP mulu. Main HP. Kan yang nggak boleh ngomong, kata dia gitu. Yang nggak boleh ngomong, kalau main HP kan nggak ngomong. Gitu. Ini namanya ngakal-ngakalin kayak begini. Gitu. Ada orang kentut nggak punya wudhu, Qurannya dijepit. Emang apa jepit? Kan yang nggak boleh megang. Kalau ini kan jepit gitu. Aduh. Namanya ngakalin. Ini yang model begini nih. Di akhiratnya di nerakanya dibakar sama Allah, di penggorengan sama Allahnya. Dia nanya, ya Rabb ngapain, salah saya apa kok saya dibakar? Kata Allah, enggak, saya enggak bakar ente, saya bakar wajan. Begitu gitu. Ngapain ente ada di atas wajan? Itu sih ngakal-ngakalin sama aja bakar juga. Ente juga tukang ngakalin begitu. Man ahala ukhila alaih, saya tukang ngakalin diakalin sama Allah entarnya balasan. Jangan begitu, jangan, kita nggak boleh
nggak boleh. Jadi Jumat tuh masih main HP mulu, jangan, matiin lah. Begitu khutbah, itu khutbah penting, begitu, jangan. Itu rugi, kita rugi. Kemudian wa in takallama bikalamin qalilin, kalau orang itu ngomong dengan omongan sedikit, lupa kayak tadi, iya kamana ai, lupa kalau dia lagi sholat, maka sholatnya nggak batal karena lupa. Cuman nanti sunat sebelum salam sujud sahwi. Begitu juga makan. Ini yang baru masuk Islam kalau makan mah. Begitu. Sulit kalau enggak. Masa dari masjid ke dapur ya kan? Ke warteg lupa, sulit. Ini maknanya makan ini saudara begini. Kita makan daging ayam. Emang juga lama makannya. Ya Allah, sate mulu tiap hari sate. Kita tanya sama anak kita yang mondok, makannya apa? Sate ya. Apaan? Setiap hari sate, sayur tempe. Saya pikir sate kambing, manis bahasanya, gitu. Jadi ini kebetulan makannya daging ayam, lagi sholat, gitu. Dicutik-cutik aja sama lidahnya. Gua buang, sayang, gua telan juga nih. Ini batal, begitu. Auzada ruku'an, atau rukunya 2 kali. Ini juga batal, begitu. Sujudnya 2 kali sengaja, batal. Tapi kalau atau 3 kali istilahnya, nambahin sujud karena lupa, maka kalau karena lupa tidak batal. Sama seperti orang sholat udah 4 rakaat, tadinya pikir baru 3, pas sudah diri, ayo udah 4 ya. Ini bagaimana nih? Balik laginya enggak batal, begitu, duduk aja karena udah 4. Tapi kalau kita jadi imam, enggak, udah imam nih kayaknya 3 gitu kata kita, udah diri, makmum ingetin subhanallah, kata makmum, kata kita baru 3, artinya kita enggak percaya tuh sama diingetin makmum. Enggak apa-apa, kita dengan keyakinan kita sebagai imam terusin, walaupun makmum udah 4 katamu, tapi kalau kata kita baru 3, nggak apa-apa, terus begitu. Nah, cuman jadi makmum bagaimana sih makmum? Makmum karena imamnya ini nyata salahnya, nggak boleh ikut. Udah diingetin subhanallah, si imam nggak nurut juga karena pikir imam masih 3 gitu, artinya baru 4 nih. Tapi kita makmum yakin udah 4. Ini bagaimana makmum? 2 tugasan dari agama, opsinya. Boleh mufaroqoh, sholat sendiri, lanjut aja sampai salam. 2, boleh intidor, dan intidor ini lebih bagus. Intidor itu nungguin imam. Jadi biarin aja imam diri, kita terus saja tasahud, udah selesai apa yang harus dibaca, ya muqallibal qulub aja dibalik, terus saja sampai imam salam, baru kita salam. Itu yang lebih gede bagi makmum. Tapi jangan ikut diri, sebab enggak boleh ikut imam bila imamnya nyata salah, nyata salahnya. Kalau enggak nyata mah enggak, kita disuruh ikut. Kalau imamnya nyata salah, maka kalau kita ikut batal sholat kita, batal. Ini banyak sebetulnya hal-hal yang membatalkan sholat, tapi hubungannya sama rukun-rukun sholat tuh yang 17 hubungannya. Melanggar daripada rukun 1 aja jadi masalah. Syarat sholat jadi masalah kalau dilanggar. Ini berbicara hal-hal yang bakal membatalkan sholat. Jadi kita harus perhatikan betul, sesudah kita mengerti rukun-rukun sholat, sesudah mengerti syarat-syarat sholat, ini syarat harus dijaga, diraikan,
rukun harus diroikan, bila dilanggar bakal bermasalah pada sholat, menjadi batal adanya. Dan ini tidak diterangkan oleh tuan musannif, dianggap sudah cukup gitu. Secara singkat, yang membatalkan sholat bila meninggalkan rukun sholat, kedua bila luput syarat-syarat sholat, ketiga ngomong yang banyak, empat gerakan yang banyak dengan lupa begitu. Walaupun lupa, maka contohnya gerakan yang banyak 3 langkahan atau 1 lompatan, karena 1 lompatan sama dengan 3 langkahan. Karena tadi omongan yang banyak, bagaimana kalau omongan yang sedikit? Lupa, enggak batal sholat tapi sujud sahwi. Sebab nanti di bawah nih akan diterangkan tentang sujud sahwi. Ada 5 faktor yang mendorong kita sujud sahwi. Nanti di bawah nih pasalnya. Saya tidak mau masuk ke pasal bawah agar supaya tertib uraian kita, tidak terlalu banyak numpuk materi-materi di luar batal, biar nggak terlalu banyak double-double. Jadi kalau orang tuh kelebihan ruku, yakni rukun fi'li, atau kelebihan sujud, lupa enggak batal. Tapi kalau rukun qauli enggak apa-apa. Kelebihannya tuh rukun qauli enggak batal. Kadang ada orang sholat saking enggak tahu khusyuk atau melengnya, lagi tasahud aja baca Fatihah, mungkin saking pikirannya kemana-mana kali ya. Ada aja macam-macam begitu. Kadang lagi diri aja baca tasahud, at-tahiyatul, lagi diri at-tahiyatul. Namanya orang macam-macam begitu yang dipikirin itu orang dalam sholat. Kalau rukunnya adalah rukun qauli, tidak membatalkan daripada sholat. Tapi kalau rukunnya fi'li, gerakan, ini kalau kelebihan akan mengakibatkan sholat menjadi menjadi batal adanya. Menjadi batal adanya. Termasuk kelebihan rakaat dengan sengaja, maka itu juga menjadi batal adanya. Inilah diantara secara singkat hal-hal yang membuat sholat menjadi batal adanya. Dah, saya nggak mau banyak-banyak, silahkan ditanya apa yang ditanya daripada materi kita dari luar Islam doa. Saya nggak mau panjangin, dipersilakan. Mugi baik. Waalaikumsalam. Iya. Iya, sekali itu nggak apa-apa. Nggak jadi batal. Iya, nggak jadi batal. Jadi dengan kita ukurannya kita ngelihat sendiri jadi batal, walaupun orang lain yang lihat begitu. Yang penting karena ini wajib ditutup daripada aurat kita dari pusar sampai lutut kalaulah orang laki. Maka walaupun orang lain, kita standarnya kita aja. Kalau baju ini nggak dikancingin, nggak ada kaos dalam, ketika kita ruku, coba ngongkongnya kita ini, pusar kita kelihatan nggak? Kalau kelihatan, ini mengakibatkan jadi batal. Walaupun orang lain yang lihat, kita nggak lihat, seperti belakang kita, itu jadi batal. Jadi baju itu harus panjangan bawahnya, ininya nih. Karena waktu dia sujud, waktu dia ruku ketarik, gitu. Agak ke atas betul. Ini bermasalah ini di dalam sholat kita ini, gitu. Bahaya itu, bahaya. Begitu. Itu yang harus dijaga. Baik. Sebentar abang kita. Ya. Yang saya mau pertanyakan ini di luar bahasa ini. Boleh, Pak. Yang pernah guru terangkan itu pasti nanti ini RW. Iya. Masalah yang membatalkan wudhu, salah satunya anak sambung dulu. Oh iya. Ya, kan bilang haram nikah. Iya. Nah, sekarang bagaimana hubungan saya dengan anak sambung setelah mamanya meninggal? Baik. Jadi yang membatalkan wudu adalah bersentuhan dengan perempuan
yang bukan mahramnya namanya. Jadi apa itu mahram? Mahram itu definisinya man harumat nikahuha alat ta'bidi, perempuan yang haram, man haruma nikahuha alat ta'bidi adalah perempuan yang haram dinikahi oleh kita selama-lamanya. Selama-lamanya. Nah, yang haram dinikahi oleh kita selama-lamanya itu berarti mahram. Yang tidak haram dinikah, artinya yang haram dinikah tapi tidak selamanya, temporer, itu bukan mahram, yakni bisa membatalkan wudu. Jadi patokan wudu batal atau tidak batal adalah pada perempuan itu kira-kira memungkinkan dinikah atau tidak. Bila dia memungkinkan dinikah meski tidak sekarang, maka batal. Bila dia tidak mungkin sampai kapanpun, maka tidak batal. Jumlahnya ada 18 perempuan tuh. Dari sisi keturunan 7, dari sisi kemertuaan musyawarah 4. Satu kita ngingkat dari kemertuaan adalah ibunya istri kita yang disebut ibu mertua. Itu kagak batal. Karena dalam agama tidak ada mantan mertua. Walaupun bini kita udah kita cerai, tetap aja namanya mertua. Enggak boleh mantan mertua gue itu, enggak boleh itu. Kurang ajar itu. Tetap aja namanya mertua walaupun bini kita cerai ataupun meninggal dunia gitu. Mertua. Dua adalah istrinya anak laki-laki kita. Apa namanya? Mantu. Mantu selamanya nggak boleh kita nikah. Maka ada mantu kita datang ke rumah punya wudu, salim, kasih aja tangannya. Karena kita nggak boleh nikah dengan mantu selama-lamanya. Artinya anak kita mati nggak boleh kita kawinin, dicerai nggak boleh kita kawin. 3, istrinya bapak kita. Siapa? Hah? Ibu tiri, ibu sambung. Ya, kalau ibu kita namanya, ibu yang ngelahirin kita. Ini ibu tiri, ibu sambung. Ibu sambung tuh dengan sendirinya ketika dinikahin oleh bapak kita itu jadi ibu kita. Sampai kapan? Selamanya. Bapak kita wafat tetap ibu. Kudu salib, kudu hormat, kudu sayang sama ibu tiri itu. Sayang, kudu sayang. Begitu. Karena dia disayangi oleh bapak kita. Kalau membenci dia sama dengan membenci bapak kita. Orang yang disayangi oleh bapak kita kudu sayang. Begitu. Itu begitu. Jangan bila kita ibu tiri. Nah, keempat yang ditanya, bahasa kitanya anak sambung tadi itu, anak tiri. Anak tiri ini ada syaratnya. Anak tiri ini enggak mutlak. Keempat, anak tiri dari sisi kemertuaan namanya, dari sisi akad nikah. Bila kita menikahi ibunya dan udah disetubuhi ibunya, otomatis si anak ini jadi anak kita selamanya, jadi mahram maksudnya. Anak sambung nih selamanya. Kalau ibunya udah nikah dan udah disetubuhi. Tapi kalau dua tuh nikah dan disetubuhi. Tapi kalau baru nikah doang, karena nikahnya malam, akhirnya anaknya datang. Ya Allah, cakepan anaknya dibanding emaknya. Kata kita, baru nikah sama dia, cerai, boleh kawin sama dia karena belum disetubuhi.
ama agama boleh, nggak tahu tuh ama si ibunya ini. Begitu, begitu. Iya, begitu. Maka anak sambung itu, anak sambung itu wudu nggak batal. Wudu nggak batal. Kalau ibunya udah kita nikahin dan kita udah bersetubuh gitu dengan ibu, dengan sendirinya nggak batal. Jadi mahram selamanya, begitu. Selamanya. Hanya ini dalam bab berbicara wudu. Nanti bakal diatur berbicara warisan, maka kalau kita mati dia nggak dapat warisan. Kalau kita mati gitu, karena dia bukan anak kita, begitu. Kalau kita sayang sama dia, kasih masih hidupnya, namanya hibah, begitu. Tapi jangan kayak begini. Ada orang bertanya, karena sering nih, bukan satu dua orang bertanya. Dia bilang, Ustadz, kalau anak tiri dapat warisan enggak? Kata kita, data agama enggak. Kalau begitu, kalau bini gua mati dia kagak dapat. Lah kagak lah kalau dari bini ente mau. Bini ente mau di anaknya, bukan anak tiri. Anak kan. Jadi yang ditanya siapa, yang dihukum siapa. Kalau kita mati enggak dapat. Makanya kita harus bertanya tuh. Kalau kita mati dia kagak dapat apa-apa. Karena dia bukan anak kita. Tapi dalam bab wudu enggak batal, Pak. Jadi salim aja, normal aja. Dalam hal wudu, dalam wudu enggak batal. Ini 4 dari sisi kemertuaan, gitu. Yang 7 dari sisi keturunan, gitu. Yang 7 lagi dari sisi persusuan. Jadi jumlahnya 7 tambah 7 tambah 4 18. Begitu. Yang ditanya tuh anak sambung ini atau anak tiri. Anak tiri ini tidak membatalkan wudu. Kategorinya mahram, begitu. Dengan catatan emaknya sudah disetubuhi, begitu emaknya. Bahasa Al-Quran, waroba ibukumul lati fi hujurikum, begitu. Anak tiri, gitu, enggak haram dinikah oleh kita. Kurang lebih demikian. Wallahualam. Baik. Anak angkat bagaimana bahasa Arabnya? Namanya tabani. Tabani itu bahasa Indonesianya adopsi, anak angkat. Bagaimana dengan anak angkat? Maka ini anak angkat ini sebetulnya agama mengatur kalau kita pengen mau mengangkat anak. Yang pertama, kalau kita pengen mengangkat anak, maka carilah bayi yang di bawah 2 tahun. Itu dulu, di bawah 2 tahun. Di bawah 2 tahun. Baru brojol kayak baru seminggu, baru sebulan, yang penting di bawah 2 tahun. Kedua, ditetein sama bini kita. Ditetein. Lama-lama itu akan merangsang dengan sendirinya, dengan ditetein tuh. Lama-lama akan keluar air susu. Jangan dikata gadis tidak bisa keluar air susu, bisa. Walaupun gadis, apalagi orang udah bukan gadis begitu. Nah, dengan ditetein ini 5 kali tetean jadi anak. Namanya disebut anak susuan. Maka untuk apa? Untuk supaya wudu nggak batal. Kan jadi anak susu nih. Kalau anak susu wudu enggak batal wudunya. Karena anak susu. Begitu. Kalau tidak begitu, anak angkat ini walaupun kita sudah enggak ada rasa apa-apa, kalau tidak begitu tergantung anaknya. Artinya tergantung anaknya. Kalau anak angkat ini laki, hubungannya sama ibu. Kalau anak angkat ini perempuan, yang rada repot hubungannya sama bapak. Kalau tidak proses begitu, ada orang angkat anak udah umurnya 5 tahun, 3 tahun. Saya suka nasihatin, mestinya Anda tanya dulu ini, lebih enak. Kalau ini udah kadongan, rada repot sedikit wudunya. Maka kalau kita udah 3 tahun atau 2 tahun ke atas, dengan sendirinya diolah susah. Artinya diolah susah itu ditetein tetap nggak berpengaruh walaupun keluar tusuk. Wudu bakal batal.
walaupun kita tidak ada sir, nggak ada rasa sama sekali, wudu batal. Bagaimana biar nggak batal wudu kita? Andai dah anak angkat itu perempuan umpamanya, maka kita harus wudu pakai mazhab Malik, seperti apa yang kita sering ajarkan kalau waktu di Mekah. Jadi wudunya ya dari tangan, kumur, hidung, wajah, ini ya, terus palanya semuanya begitu, palanya mengusapnya nggak boleh begini-begini, telinga kakinya kudu diusap, nggak boleh kakinya digini-gini di keran, begitu kudu diusap. Nah, supaya selaman nama dia nggak batal. Imam Malik tanggung jawab nantinya dengan selaman doang. Itu harus begitu kita cara wudunya ketika selaman. Ala kulli hal ketika habis selaman nama dia, kalau wudunya cara madhab Syafi'i dengan sendirinya wudu kita batal. Mau sholat wudu lagi. Tapi kan nggak lucu begitu dalam prakteknya. Bagaimana dia habis selaman nama dia bakal bertanya-tanya, siapa saya ini kok habis selaman baba saya wudu. Makanya inilah perbedaan madhab itu sangat menarik buat kita hargai. Begitu pakai madhab Malik. Madhab Malik kan mohon maaf, bini kita juga kalau wudunya pakai madhab Malik nggak batal. Saya kan suka ajarkan kalau di Mekah itu Anda wudunya kayak begini ya, bahaya ini, Anda jangan sampai buang duit puluhan juta, ujungnya Anda tawafnya gandeng-gandeng bini segala macam, jadi bahaya. Saya suka ajarin dalam manasik-manasik itu agar supaya benar gitu, jangan sampai buang-buang duit ke Mekah. Jadi anak angkat, kalaulah kita ngambilnya di atas 2 tahun, dia orang lain, walaupun kita nggak ada sir, maka pesan saya adalah mengikuti wudhu madhab Malik. Perlu niat enggak? Ngikut madhab Maliknya enggak perlu. Enggak perlu niat taklid madhab Malik, enggak perlu. Karena kita wudhu madhab Syafi'i juga enggak pakai niat-niat nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhon ala madhab Imam Syafi'i, kan enggak gitu-gitu juga, enggak ada. Jadi enggak perlu niat-niat lagi. Yang penting wudhunya rapi. Makanya mohon maaf pada waktu kajian bab wudhu, bila kita wudhu itu 77 sunnah wudhu dikerjakan, semua madhab akui kita. Itulah hebatnya madhab Syafi'i. Asal kita kerjakan seluruh sunnah-sunnah wudhu yang ada 77, semuanya bakal diakui wudhu kita oleh madhab semuanya. Karena madhab Syafi'i itu menghargai perbedaan. Begitu, menghargai perbedaan. Jadi, nah berbicara warisannya, bagaimana anak angkat? Anak angkat nggak dapat warisan. Makanya bila kita kemudian mengangkat anak, sayang kita sama dia, kasih mumpung masih hidup, beri apa yang kita pengen bagi sama dia, bagi sekarang gitu. Apa tanah, rumah, bikin catatan walaupun belum notaris, syukur-syukur bisa notaris begitu. Bikin catatan di atas meterai, coret-coretan. Kalaupun dinotariskan, kalau kita khawatir begini begitu nanti dia acak-acakan, boleh kita simpan tapi nama-nama dia. Jadi kita wafat tinggal bilang sama dia. Biasanya orang tuh ada tanda-tandanya mau wafat, itu sertifikat. Jadi sehingga tidak bakal jadi ribut dengan keluarga yang bakal jadi calon ahli waris kita. Sebab kalau nggak dibagi, kasihan kalau nggak masih hidup. Sebab ada kasus dulu di daerah mana ya, Palmera atau apa itu kasus tuh, kayak begitu tuh, anak angkat akhirnya nggak dapat apa-apa, kasihan banget, diusir aja karena sama ahli waris. Kalau ahli warisnya ngaji, kalau nggak ngaji ini menjadi kendala ahli waris ini. Sekarang nggak berani diam-diam, nanti kita nggak ada, dia tahu bahwa dia ahli warisnya, sian dia. Tapi kalau udah kuat secara negara, akan aman anak angkat itu yang kita bagi itu. Sebab statusnya tabani itu bagus, ganjaran gede, ngurusin orang itu, dan itu membawa keberkahan yang banyak sama kehidupan kita. Kalau kita mengangkat anak gitu, ganjaran gede banget, luar biasa di agamanya, ngurusin orang. Mohon maaf, bilang ngurusin anak yatim kan bukan karena yatimnya, terlantarnya dia kita didik dengan baik, itu luar biasa ganjarannya, membawa kesuburan nama kita. Kita juga harus ada timbal balik perhatian, tapi agama mengatur. Kalau warisan nggak ada catatannya, jangan nunggu kita mati begitu. Kalaupun mau wasiat, kalau wasiat jadi repot kalau dijalanin.
Wasiat itu kalau saya mati, si ini dikasih ini. Ya kalau nanti dijalanin, itu bisa itu wasiat juga. Cuman wasiat cuman bisa dapat sepertiga, begitu daripada warisan yang ada, hanya sepertiga. Ala kulli hal, warisannya nggak dapat warisan anak angkat, maka kita harus pandai bertanya untuk mereka-mereka yang tidak punya anak atau punya anak angkat. Termasuk yang punya anak juga, jangan sungkan kita orang kalau merasa punya harta, jangan takut kita bakal mati. Artinya bakal mati itu dengan ngomong-ngomongin begini nih, kalau gue mati, ntar mati lagi. Nggak ngomong begitu juga mati juga, begitu. Jadi jangan sungkan kita bertanya kalau punya harta itu kepada yang ngerti di lingkungannya, di kampungnya, di daerahnya gitu. Bertanya, andai saya wafat, nih andai nih saya wafat nih Ustadz, siapa ahli waris saya? Kalau wafat sekarang nih saya, siapa ahli waris saya? Gitu. Ahli warisnya itu nanti bakal disampaikan tuh oleh si ustadz-ustadznya. Oh begini, kalau begini berarti ahli waris bapak ini. Tuh begitu. Jadi kita tuh bisa membayangkan, kan ada kalanya ada juga yang kita lebih sayangin, tapi bagaimana cara baginya? Kan supaya tidak jadi ribut. Agama kan mengatur semuanya, ada payung hukumnya. Jadi kalau kita bertanya tuh akan jauh lebih lebih mudah. Di kita juga lebih enak dengan kita bertanya. Jadi kitanya jadi jelas. Banyak faktor di masyarakat ini nggak begitu. Ada orang nih ngangkat anak dari cucu anak perempuan. Ini kasus, mana tanahnya ribuan lagi. Wilayah masuknya apa Palmerah apa Kebenjeruk tuh ya wilayahnya. Pokoknya dekat Binus dah kali itu. Ada kali ya lumayan panjang. Kasihan juga saya. Jadi dia tuh yang nyebokin, yang ngapain. Si nenek nih, nenek dari ibu tapi. Nenek dari ibu. Jadi ibunya dia punya ibu. Lah ini bukan ahli waris. Begitu. Si nenek ini hartanya banyak banget. Lah dia kagak dapat, padahal dia nyebokin ini. Saya bilang kagak ada bang datanya di agamanya. Sian, tapi saya nyebokin iya. Ini jadikan pelajaran ke depan aja dah. Nanya dulu kalau punya harta. Jadi yang dapat, yang dulu musuhan apa si nenek. Mana banyak lagi ya kan? Hah? Borong ngurusin. Pokoknya itu luar biasa aja. Apa? Jadi kebijakan tuh adanya pada dia, pada si ahli waris itu. Begitu maksudnya, Pak. Makanya kalau berbicara kebijakan agama tuh, kita masih hidup ini harus rajin bertanya. Pokoknya kita, mohon maaf, punya baju kayak punya apa, kita rajin bertanya dah. Punya mobil atuh, rajin bertanya. Nih kalau saya mati siapa ahli waris saya gitu. Itu harus rajin bertanya. Begitu, supaya kita bisa mengetahui mana yang kita pengenin dari hidup ini gitu. Jadi kita sudah bisa mengatur, bisa ini, berbicara bisa antisipasi. Sebab begini, harta nih Pak, kalau kita masih hidup sama Allah diberi hak penuh. Walaupun negara sertifikat nama kita, nama ini, nama harta kita, artinya hak penuh oleh agama. Ini kita punya duitnya 100.000, hak penuh itu bahasa kasarnya mau dibuang ngekali ke duit, ya silakan aja bahasa kasarnya itu, silakan saja gitu. Kamu duit kita gitu, mau dibagi siapa kek, kita masih hidup nih, udah kita kasih masjid aja punya, ya silakan. Orang duitnya dia yang capek, dia yang ini, terserah dia karena masih hidup. Tapi ketika kita mati itu agama langsung ditarik semuanya harta itu. Jadi harta kita udah hilang. Ketika kita udah almarhum, harta kita harta Allah. Kalau udah harta Allah, yang bagi udah Allah, Al-Quran. Harus mengikuti aturan yang Al-Quran atur. Enggak boleh enggak. Bakalnya begitu. Jadi diutak-atiknya nggak bisa nanti. Kalau kita ngutak-atik sama aja nginjak-injak Quran nanti kitanya. Nah, maka mumpung masih hidup itulah kita harus rajin bertanya apa yang kita pengenin dari kita. Itu nanti bakal enak di kehidupan kita. Kalau kita nggak rajin bertanya, akhirnya mohon maaf bahasa kayak gitu tuh. Karena saya yakin tuh, si nenek yang tadi tuh yang cucunya ngurusin di kuburnya itu nangis. Ya Allah, yang nyebokin gue kagak dapet apa-apa malah diusir gitu.
Kira-kira nangis di kuburnya. Ya kebijakannya enggak ada. Ya adanya pada si ahli waris. Bijak enggak dia? Artinya kalau yang ngurusin dah buat dia aja, ya enggak apa-apa gitu. Cuman agama enggak bisa mengintervensi dia, hanya bisa usul doang. Bang bagilah biar dikit. Hanya bisa begitu doang. Enggak bisa menekan. Lo kasih dia, enggak bisa. Memaksa agama sulit itu. Begitu. Orang banyak itu dikubur disiksa karena warisan enggak diatur dengan benar. Sian itu orang tuanya. Yang warisan enggak diatur aja. Diatur. Jadi orang tuh enggak memahami antara mengatur sama eksekusi. Kalau mengatur tuh seminggu sesudah wafat aja mengatur. Eksekusi itu nanti Jadi kita harus bisa bedakan antara eksekusi sama aturan. Contoh gini, kalau adat ya, adat itu kebiasaan keseharian. Kalau di Serang, ini malam nih nuju hari nih malam apa ya, malam Rebo ya, nuju hari. Tuh pagi ngumpulin kiai-kiai, paginya tuh, pagi hari ke-7, itu ngatur. Jadi ngatur doang, bahwa si ini dapatnya umpamanya 50%, si ini dapatnya 12,5%, atau bahasa gampangnya 1/2, 1/8, 1/6, 2/3, 1/4, macam-macam. Nah, hanya bilangin begitu bahwa bakal eksekusi itu kapan? Ini teknis namanya eksekusi. Ini contoh. Ini rumah masjid, nih rumah kita sekeluarga. Anaknya laki 2, perempuan 1, Mbak. Ini bagaimana eksekusi mau nanti ke? Jadi jangan sampai tiap orang tuh bilang begini nih. Ini yang sering kejadian, saya suka sampein di masyarakat itu kalau ada tanah gitu, mau dijual. Itu tanah engkong gua dulu almarhum. Ya, gampang dah, saya bilang engkong mah. Jatahnya dulu. Jangan sampai kita sebagai dianggapnya kita ahli waris mulu. Umpamanya nih masjid nih, biar gampang, luasnya berapa? 500. Jangan sampai itu tanah kong gua, jadi warisan gua gitu. Enggak begitu. Kalau kita umpamanya nih 500, anaknya laki 2, perempuan 1. Lah kita orang laki nih. Maka kita cuma 200 dari 500 tuh. Maka di tanah 500 itu ada tanah gue 200. Bukan itu tanah gue, bukan. Gitu. Ini yang kejadian tuh begitu. Sering kejadian itu. Artinya ada saham gitu loh. Ada saham. Jadi kita bedakan tuh, jadi sehingga ketahuan tuh saham tuh. Sehingga kalau minjem uang sama orang, nggak boleh ngelebihi saham dia. Begitu. Kalau umpamanya ini masjid ini anggap dia 500 gitu luasnya. Anak laki 2, perempuan 1, kan yang laki 200, laki 1 200, perempuan 100. Orangnya saya umpamanya. Maka saya kalau minjem duit ukuran 200 meter, nggak boleh lebih dari itu dosa saya. Karena saya menjual hak orang. Begitu. Tapi kan saya yang umum di masyarakat, saya bakal bilang itu warisan gue. Ntar saudara kita lagi itu warisan gue. Gitu. Saudara kita yang lain itu warisan gue. Kan enggak seluruhnya, sepersekiannya gitu. Nah, ini yang orang akhirnya jadi luput. Saya sering dalam kehidupan bermasyarakat itu, ntar bang, gampang, tunggong ya, iya tanah kong. Ntar saya hitungin ya. Dari sekian ribu ada tanah 3.000. Abang ini cuma dapat 20 meter. Oh 20 meter ya dikit ya. Dia 20 meter dari ini nih. Karena abang ini udah cucu, udah ini udah begitu. Karena kan udah kelamaan gak dibagi-bagi. Itu yang dikubur disiksa itu kelamaan. Yang pentingnya dipernya. Jangan didiemin. Kalau didiemin nih jadi bara api. Buat si mayitnya, buat kitanya. Kita jadi bara api. Di mana aja kita. Begitu. Akhirnya kita jadi susah diri. Begitu. Gitu orang tua kita sian. Belum beres urusannya kalau warisannya belum dibagi. Dibagi itu bukannya dieksekusi, paham nggak? Bukan dijual, bukan. Dipernya. Dari per ini teknisnya hari ini atau seminggu depan ada ini ada itu gampang nanti. Begitu. Yang penting kita tahu dulu duduk materi kita. Berapa kita punya jatah, berapa jatah punya orang. Kalau enggak nantinya kita ribut mengakui ini semua punya kita masing-masing.
Dan ini jadi benih-benih perpecahan dalam kehidupan bermasyarakat. Begitu, ujungnya jadi panjang. Itu yang sering terjadi. Kembali, anak angkat, kalau kita punya anak angkat, dalam warisan tidak ada, maka kita harus pikirkan kalaulah kita seumpama punya anak angkat. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Sudah? Iya baik. Oh iya baik. Waalaikumsalam. Bagaimana kalau sampai imam itu batal, si makmum? Maka makmum yang dipantat imam ini kudu siap untuk ngegantiin imam. Begitu. Yang namanya wakil presiden itu kudu siap bila presiden itu lengser. Gitu, itu begitu. Maka yang dipantat ini kudu dia ngegantiin imam. Caranya bagaimana? Maju aja selangkah. Daripada dia selangkah aja, dengan maju aja selangkah udah beda barisannya antara makmum dan imam. Lanjutin aja, imam tuh batalnya di mana? Di waladhdallin. Baik, kita langsung baca surat, lanjutin aja. Imam batalnya di mana? Di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita lanjutin aja di ihdinas siratal. Tergantung dari mana itu posisi batal. 2 rakaat tinggal 2 lagi kalau dohor gitu. Apa? Iya, nantinya sampai sana, tapi kan tidak mungkin untuk sampai ke sana bakal jadi lompat. Jadi caranya dikit-dikit maksudnya. Caranya ngelangkahnya dikit-dikit. Kalau kita langsung lompat ke sana, maka batal. Kalau langsung lompat. Jadi kita ngelangkah aja dikit, maju dikit. Maju dikit-dikit. Itu caranya begitu. Kayak tadi aja tuh, selangkah. Baik. Iya betul, betul. Jadi tinggal maju aja satu. Maju aja satu, terusin. Namanya disebut dalam bahasa agama istikhlaf namanya. Istikhlaf namanya. Bila terjadi satu batal, maka yang dipantat imam itu kudu siap bila sampai imamnya batal. Itu diantara aturannya. Wallahu a'lam. Boleh. Kalau di hati namanya bukan kalam. Jadi kalam itu dalam bahasa Arab bicara itu al-kalamu huwal lafdu. Kalam itu harus diucapkan. Kalau di hati mau 1000 kali kita ngomong enggak batal. Sama gitu. Saudara mau ngomelin bininya di hati, geblek lu mah, geblek di hati. Enggak apa-apa. Biar 1000 kali. Begitu insyaallah. Begitu. Gimana macam alasan? Enggak apa-apa. Iya. Jadi kalau di hati itu enggak kalam. Namanya disebut haditsun nafas. Kata-kata hati. Kalau di hati ini dicatat menjadi sebuah catatan, waduh, sholat kita batal mulu. Ingat segala macam masalahnya. Kalau lagi sholat itu. Jadi yang di hati enggak. Kalau yang diucapin dengan bibir inilah yang disebut. Walaupun ya, jadi kalau harus bersuara, harus walaupun pelan. Ya, kalau komat kamit doang tidak ada huruf, tidak ada suara, embah dukun namanya. Jadi embah dukun itu, jadi enggak ada huruf, enggak ada suara. Itu enggak dikata lafad. Lafad itu huwa sautul mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah. Lafad itu adalah suara yang mencakup daripada huruf hijaiyah. Kalau enggak ada suaranya, enggak disebut lafad, enggak disebut kata-kata, sehingga enggak menjadi kalam. Begitu. Jadi harus bersuara. Kalau sampai kita ngomong waduh, ya ini ada yang ngomong waduh, nah ini batal namanya. Begitu. Itu batal. Karena dengan kalimat-kalimat begitu, itu bisa membatalkan daripada sholat. Wallahu a'lam. Sudah ya? Baik.